Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kok nggak semangat jawab salamnya? Ibu ulangi ya, Nana Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Jangan lesu-lesu. Kita kan mau belajar, jadi kita harus semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu udah siap untuk belajar nih? Udah? Oke, udah. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau menanyakan bagaimana kabarnya anak-anak Ibu sekalian? Sehat? Seru liburan lebarannya? Alhamdulillah. Sudah lama ya kita tidak tatap muka seperti ini, walaupun melalui virtual ya. Oke, anak-anak Ibu sekalian, kita akan mulai lagi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yang sudah tertunda ya, anak-anak Ibu sekalian. Kemudian sebelum kita berbicara lanjut lagi nih, sebelum kita berbicara tentang materi kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu dengan seraya membacakan Al-Fatihah dalam hati. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Apa itu, Adi? Oke, tolong ya anak-anak Ibu sekalian, walaupun kita belajarnya santai, walaupun kita belajarnya tidak terlalu fokus atau gimana-gimananya, anak-anak Ibu sekalian harus memperhatikan juga apa yang Ibu sampaikan, apa yang disampaikan oleh gurunya, sehingga nantinya setelah kita Ibu menjelaskan ataupun menyampaikan sesuatu hal yang penting, anak-anak Ibu sekalian bisa tahu apa yang Ibu sampaikan ya. Oke, tolong ya, itu jadi perhatian untuk anak-anak Ibu sekalian. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Al ya. Oke. Hijri. Oke. Nesa. Dodi. Ya. Waidatus Sakila. Ya. Fatia Marwa. Oke. Nabila. Mana Nabila? Ada kabarnya? Oh, sakit. Mana suratnya? Oh, oke. Berarti sakit ya keterangannya. Hafiza. Nah, Hafiza mana lagi? Kok masa nggak ada yang tahu kan kawannya? Gak deket ya sama Hafiza. Si Dodi nih nggak deket ya, Dodi? Ya. Oke. Berarti Alfa ya. Berarti kita yang tidak hadir cuma 2 orang. Oke. Kita lanjut ke pembahasan kita. Oke, masih semangat? Masih? Oke nih. Semangat nggak semangat, kita harus semangat ya anak-anak Ibu sekalian, karena kita ini harus menuntut kewajiban kita biar kita nantinya masa depan kita cerah. Walaupun terkadang kita berpikir bahwa sekolah nggak sekolah sama aja Bu, kalau nggak cerah ya tetap nggak cerah gitu. Tetapi setidaknya kita sekolah ini untuk menjembatani kita agar sukses gitu. Ilmu untuk menjembatani, ingat ya, untuk menjembatani, bukan berarti kita sekolah kita akan sukses, tidak. Itu tergantung pada niat kita, tergantung pada diri kita sendiri. Oke, itu hanya sekedar intermezzo pada begini, bukan intermezzo sih, motivasi lah ibaratnya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang aplikasi software, yang mana aplikasi software ini sering kita gunakan, sering juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tuh Bu aplikasinya gitu? Nah, sebelum Ibu kasih tahu sama anak-anak Ibu sekalian apa yang akan kita pelajari, Ibu sekilas membahas bahwa aplikasi ini sering kita gunakan dalam membuat hal surat menyurat, seperti misalnya surat izin sakit, surat keterangan, kemudian membuat makalah, membuat proposal, dan lain hal sebagainya. Itu sering kita gunakan software aplikasi tersebut gitu. Kenapa? Makanya kita akan membahas aplikasi tersebut, karena itu tidak asing dan kita tidak akan lepas dari suatu aplikasi Microsoft Word tersebut. Oh, udah Ibu sebutkan ya aplikasinya. Oke, nah
seperti yang sudah Ibu sebutkan bahwa kita akan mempelajari tentang aplikasi software Microsoft Word. Nah, bahwa aplikasi Microsoft Word ini merupakan suatu aplikasi software lah, ibaratnya software pengelola kata. Ingat, pengelola kata, disitulah kita ingatnya ya. Nah, kemudian nantinya anak ibu sekalian, setelah kita belajar ataupun setelah kita mengetahui software Microsoft Word itu apa, bagaimana yang bisa dilakukan di dalam Microsoft Word tersebut, apa-apa saja. Nah, ibu mengharapkan ataupun anak-anak ibu diharapkan untuk bisa nantinya menguasai Microsoft Word itu apa, bagaimana cara mengaplikasikannya, apa-apa saja perintah yang ada di dalamnya, sehingga tidak canggung lagi karena kita sudah belajar aplikasi Microsoft Word tersebut. Nah, kemudian nantinya ketika ibu menjelaskan aplikasi Microsoft Word itu adalah ini kata ibu, fungsinya adalah ini kata ibu. Nah, nantinya anak-anak ibu sekalian diharap bisa mendengarkan apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu jelaskan. Nantinya bisa anak-anak ibu mengulangi apa yang ibu sampaikan atau menyimpulkan apa yang ibu sampaikan, serta bisa juga menjawab apa pertanyaan-pertanyaan yang ibu lontarkan kepada anak-anak ibu sekalian, sehingga adanya hubungan timbal balik antara guru dengan si murid, tidak hanya guru saja, tidak, sehingga pembelajaran itu kan menjadi seru kan ya, seru. Oke. Kemudian pada Microsoft Word tersebut, mungkin anak-anak ibu sekalian bertanya-tanya, kan banyak loh Bu yang ada pada Microsoft Word tersebut, perintah yang ada pada Microsoft Word tersebut, apakah kita pelajari hari ini Bu? Nah, tidak, kita tidak akan pelajari hari ini semuanya. Hari ini batasan-batasan pembelajaran kita cuma hanya sampai bagaimana cara bagaimana cara membuat dokumen baru ataupun membuka dokumen juga bisa juga seiringan mereka berdua ini. Kemudian bagaimana cara menyimpan dokumen tersebut atau menyimpan data yang sudah kita buat tersebut. Nah, sebelum ibu juga membahas tentang inti-inti pembahasan kita pada hari ini, nanti ibu juga akan menyinggung apa sih Microsoft Word tersebut, apa juga perintah-perintah ataupun fungsi yang ada pada Microsoft Word tersebut, dan juga ibu akan mengulangi pembahasan kita pada pernah ya kita bahas kalau nggak salah ibu tentang bagaimana apa saja gitu perintah yang dapat dilakukan pada Microsoft Word ini, tombol-tombol ataupun ikon-ikon yang ada pada Microsoft Word ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pokok pembahasan kita, ibu sedikit mengulas pembahasan minggu lalu. Ada yang tahu pembahasan kita minggu lalu tentang apa? Ya, tentang hardware. Nah, ada lagi? Oke, tentang software juga. Nah, bahwa ibu sekalian, hardware dan software itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, merupakan mereka saling terkaitan satu dengan lainnya, karena hardware contohnya komputer, software itu ada pada hardware, makanya mereka tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Nah, kemudian kita akan bertanya, terus apa hubungannya Bu kita belajar Microsoft Word? Nah, ibu tanya dulu, Microsoft Word itu termasuk apa? Ya, termasuk software. Nah, software itu berhubungan dengan berhubungan dengan hardware. Makanya ketika kita sudah mempelajari hardware dan juga software, nantinya kita bisa mempelajari Microsoft Word, karena kita sudah tahu software yang masuk dengan software itu apa, yang masuk dengan hardware itu apa gitu. Karena Microsoft Word itu tidak lepas dari yang namanya software dan juga hardware. Tanpa adanya hardware, software Microsoft Word ini tidak akan ada. Begitu juga dengan hardware ini kalau tidak ada software juga tidak akan lengkap, tidak akan sempurna gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang Microsoft Word. Ada yang tahu Microsoft Word itu apa? Ya, Dodi? Oke. Kata Dodi merupakan aplikasi pengelola angka Bu, katanya. Benar anak-anak ibu sekalian? Mungkin anak-anak ibu sekalian berpikir ya, kan Microsoft Word itu bisa loh Bu dibuat angka-angka, kenapa tidak pengelola angka? Nah, sebenarnya sebelum ibu jawab itu, ada yang tahu dulu Microsoft Word itu apa? Iya, benar. Kata si Alia bahwa Microsoft Word itu merupakan suatu software yang dapat melakukan pengelolaan kata. Ya, benar sekali bahwa memang benar boleh juga mengelola angka, tetapi identik pada Microsoft Word ini adalah melakukan pengelolaan pada kata ataupun huruf. Nah,
Kemudian Ibu juga menanyakan, kita apa sih Bu fungsi dari hardware tersebut? Nah, fungsi dari hardware tersebut bahwa hardware itu dapat digunakan untuk bukan fungsi dari hardware ya, fungsi dari Microsoft Word. Nah, fungsi dari Microsoft Word itu dapat kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam hal pengelolaan kata ataupun surat menyurat dan lain hal sebagainya. Itulah fungsi dari Microsoft Word tersebut. Memudahkan apa sih Bu gitu. Nah, misalnya kita dalam membuat surat nih, Ibu mau, bukan Ibu ya, Alia misalnya mau membuat surat sakit. Nah, pasti kalau kita sudah jenjang yang lebih tinggi, itu surat kita nggak diketik lagi, bukan ditulis lagi gitu maksud Ibu. Nah, pasti kita ketik surat kita ketikkan nama sekarang itu pasti kita menggunakan Microsoft Word. Nah, kemudiannya lagi itu kan dapat memudahkan kita, yang awalnya kita harus tulis tangan, ini penat nih tangan kita tulis tangan. Nah, kita sekarang tinggal ketik saja pada aplikasi Microsoft Word tersebut, sehingga aplikasi tersebut dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan ataupun membuat pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian lagi Ibu mau menanyakan, di sini ada yang pernah menggunakan Microsoft Word? Ya, benar. Sejenis apa saja yang bisa digunakan, anak Ibu? Oke, baru seputar membukanya saja ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Microsoft Word ini seperti yang Ibu sampaikan, fungsinya sudah, pengertiannya tadi sudah juga ya, kita sudah tahu Microsoft Word itu apa. Nah, kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu Microsoft Word itu adalah suatu aplikasi pengelola kata yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita sebagai manusia. Nah, dalam Microsoft Word tersebut perintah apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Minggu lalu ataupun bukan minggu lalu ya, seingat Ibu, tetapi kita pernah bahas bahwa dalam aplikasi Microsoft Word atau software Microsoft Word ini banyak beberapa perintah ataupun ikon-ikon yang di dalamnya. Ada tombol menu, insert, backlight, ada juga apa lagi ya? Ada juga layout dan juga lain hal sebagainya. Yang mana di dalam ikon-ikon tersebut terdapat perintah-perintah, ada cut, ada pengelola angkanya atau stylenya, dan juga lain hal sebagainya sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan kita, yaitu bagaimana cara membuka sama bagaimana cara membuat dokumen. Nah, cara membuka dan juga cara membuat dokumen tersebut merupakan satu keiringan ataupun mereka tuh satu kesatuan sebenarnya, bisa satu arah juga. Nah, bagaimana caranya Bu? Caranya itu ada 2 langkah. Nah, kenapa ada 2 langkah sih Bu? Gitu. Pasti bertanya ya. Oke, belum ditanya udah dijawab ya. Nah, Ibu sekalian pintar. Ibu sangat suka anak-anak Ibu sekalian aktif ya dan tangkap dengan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Oke, kata Alia bahwa memang ada 2 Bu. Yang pertama saya tahu katanya, apa tuh? Yaitu dengan mengarahkan pada Microsoft Word tersebut lalu klik 2 kali Bu. Ya, benar sekali bahwa sebelum ke hal yang demikian, bahwa kita harus ada dulu aplikasi Microsoft Word-nya sehingga kita bisa membuat ataupun membuka Microsoft Word tersebut. Karena kalau kita tidak ada aplikasi Microsoft Word-nya, apa yang mau kita buka? Sedangkan kita mau mengetikkan ataupun membuat pekerjaan kita pada Microsoft Word. Nah, kemudian kita masuk lagi ke pembahasan kita yang awal, bahwa ada 2 cara. Cara yang pertama dengan mengklik langsung pada aplikasi tersebut 2 kali, tik langsung. Karena ini aplikasinya, misalnya ini udah Microsoft Word nih, ada di software, misalnya di sini ada Microsoft Word, kita arahkan kursornya ke Microsoft Word, kita klik 2 kali, klik, double klik ini langsung masuk kepada aplikasi ataupun tampilan Microsoft Word tersebut. Kemudian cara yang lainnya bagaimana Bu? Gitu. Ada pada tombol di bawah tuh pada komputer atau desktop kalian ya. Nantinya coba perhatikan nantinya ya. Setelah ini ada tulisan start. Nanti start itu kita pilih, lalu kita akan arahkan kursor, kita pilih lagi ada aplikasi pilihan. Nah, lalu kita arahkan pada Microsoft Word sehingga akan membuka Microsoft Word. Nah, kemudian setelah kita buka, kita bisa membuat dokumen. Nah, kita udah langsung pada lembaran kerja baru. Langsung kita ketikkan, kita membuat apa? Membuat surat kerja juga boleh, buat apa saja juga boleh, langsung kita ketikkan.
misalnya nama, kelas, alamat, mau kita ketikkan itu juga boleh. Nah, sehingga kita langsung bisa masuk ataupun membuat dokumen setelah kita membuka dokumen melalui Microsoft Word tersebut. Setelah kita membuka Microsoft Word tersebut ya, bukan dokumen, karena kita mau membuat dokumen, bukan membuka dokumen. Kemudian setelah kita membuat dokumen yang sudah kita ketik nih, terus kita apain? Ada yang tahu? Ya bener, Alia terus ya, yang lain coba aktif. Ibu tidak marah kalau misalnya salah ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu. Salah itu biasa, yang penting kita mau berusaha untuk belajar. Oke, kata Alia bahwa dalam Microsoft Word itu Bu, setelah kita membuat ataupun mengetikkan itu kita harus simpan Bu, kalau tidak hilang kemana tuh? Ada yang tahu hilang kemana? Oke, itu cuman gurau ya, candaan. Bahwa kita setelah kita mengetikkan apa yang sudah akan kita lakukan, misalnya mengetikkan surat izin sakit, pasti kita akan menyimpannya dulu, karena kalau kita tidak simpan, surat itu akan hilang, nggak tahu kemana gitu. Pasti akan ulang lagi kalau kita buatnya lagi, ulang lagi, karena kita tidak menyimpan aplikasi, karena kita tidak menyimpan data yang sudah kita ketikkan tersebut gitu. Pasti dia akan hilang. Kalau sesuatu hal yang tidak kita simpan tersebut, pasti dia akan hilang. Oke. Terus bagaimana cara menyimpannya Bu gitu? Bagaimana cara menyimpannya, ada yang tahu? Oke, ini Bu bagi kelompok aja lah ya kayaknya. Tapi nantilah ya kita bagi kelompoknya. Bu jelaskan dulu sekilas cara menyimpannya. Itu gampang anak-anak Ibu sekalian. Kita bisa langsung, ada dua cara juga cara untuk menyimpannya. Yang pertama, kita dapat mengklik save atau klik Ctrl plus S, kemudian kita klikkan juga langsung klik start, langsung kita cetakkan langsung save gitu. Oke, bisa juga, ataupun klik file, langsung kita pilih save as, kita browser ataupun kita cari tempat penyimpanannya lalu kita save. Nah, kemudian dia akan tersimpan secara otomatis. Kemudian apakah begitu saja Bu? Ya, setelah itu kita lakukan apa? Ya, kita bisa keluar dari aplikasi software tersebut gitu. Jadi ketika kita suatu saat nanti mau membuka aplikasi ataupun dokumen yang sudah kita buat, itu bisa lagi kita buka, karena kita sudah menyimpannya. Tadinya yang belum kita simpan sudah kita simpan, sehingga bisa nantinya kapan-kapan pun, setahun lagi, mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, itu masih bisa kita buka gitu. Nah, jadi itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke Bu, bagi kelompok dulu lah ya. Untuk yang pertama yaitu tentang aplikasi Microsoft Word yang akan kita diskusikan. Untuk kelompok yang pertama nantinya silakan bahas Microsoft Word ini, ataupun buat ya lembar kerja baru nantinya di screen apa yang dibuat itu, kemudian buat lagi bagaimana cara menyimpannya, buat lagi, cetak lagi. Nah, kemudian di situ kita akan melakukan penilaian setelah itu ya. Oke. Nah, nanti Ibu akan tampilkan masing-masing hasil kerja kelompoknya ya. Oke. Kemudian untuk hari ini tugas kelompoknya, ada yang tahu kenapa kita harus mempelajari Microsoft Word ini? Silakan pembukaan masing-masing. Kelompok 1 si Alia pemimpinnya, kelompok 2 si Almira. Silakan. Ya Alia? Oke ya. Kata Alia gini, kalau alasan dari Alia sendiri atau kelompok Alia bahwa mereka mengatakan aplikasi itu harus kita pelajari untuk memudahkan kita nantinya Bu. Kalau kita tidak mempelajari aplikasi tersebut, bagaimana bisa kita mengetahui ataupun memudahkan pekerjaan kita dalam melakukan suatu pekerjaan, dalam mengetikkan dokumen, misalnya surat menyurat dan lain hal sebagainya ya. Benar sekali. Untuk kelompok 2 kalah nih, kelompok 2 sama kelompok 1. Oke, tidak apa-apa ya. Nantinya kita diskusikan balik minggu depan, dan juga hasil dari tugas masing-masing kelompok silakan minggu depan dikumpulkan dan akan kita bahas kembali pada hari itu juga. Oke, anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita, silakan simpulkan terlebih dahulu ya apa pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. Siapa? Sakila? Oke, Sakila silakan.
Ya, benar. Oke. Ya, beri aplaus kepada Sakila. Oke, silakan ya. Tolong ya Dodi. Kenapa ribut Dodi? Tolong ya suaranya dikondisikan anak ibu sekalian. Ya, bisa? Oke. Nah, ada yang bisa lagi menyimpulkan apa yang ibu sampaikan pada hari ini? Ada? Ya, benar sekali. Bahwa seperti yang telah disimpulkan oleh kawan-kawan kita sekalian, walaupun hanya 2 orang, tidak mungkin semuanya ya, karena waktu kita juga terbatas. Jadi dari beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita, bahwa ibu menyimpulkan anak ibu sudah paham tentang apa yang ibu sampaikan pada hari ini, dan juga sudah mengerti, dan juga insya Allah tertanam ya dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak lupa nantinya gitu ya kan. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan ya? Untuk tugasnya itu kerjakan per kelompok ya, bukan perorangan. Ingat, per kelompok bukan perorangan. Oke. Nah, sudah bisa kita lanjut? Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian, dan kita ingatkan lagi bahwa hari ini kita belajar tentang Microsoft Word, yang mana Microsoft Word itu merupakan suatu aplikasi pengelola kata ataupun pengelola dokumen data berupa kata seperti surat menyurat dan lain hal sebagainya. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa bukan berarti dia itu tidak bisa memasukkan angka. Ya, dia bisa memasukkan angka, tetapi lebih identiknya kepada data. Kemudian kita juga mempelajari hari ini tentang fungsi dari Microsoft Word tersebut. Nah, fungsi dari Microsoft Word tersebut apa? Sudah kita pelajari bahwa berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam hal surat menyurat dan lain hal sebagainya, membuat data, membuat dokumen. Jadi memudahkan kita, yang awalnya kita tulis tangan kemudian bisa kita ketik. Nah, kemudian lagi